Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part 2C belajar membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio dan Kotlin. Video ini adalah kelanjutan dari part 2A dan 2B untuk project membuat sebuah games Android Handspeed. Video ini adalah tutorial dasar step by step agar mudah diikuti dan dipahami. Part 2A kita telah belajar membuat layout game, kemudian di part 2B belajar membuat inti dari games tersebut yaitu gameplay, kemudian di part 2C ini kita akan belajar tentang debugging. Ya, apa itu debugging? Semua aplikasi memiliki bug, baik itu bug yang gampang ditemukan atau bug yang susah ditemukan. Kita harus memastikan program yang kita buat terbebas dari bug. Di Android Studio tersedia beberapa tools untuk melakukan track atau pelacakan dan melakukan fix terhadap bug. Pada video ini kita akan belajar melakukan debug pada games Handspeed ini menggunakan debug tools, lalu memastikan games Handspeed berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Android Studio. Ya, ini adalah tampilan utama window Android Studio dari project games Handspeed yang sedang dikembangkan. Pertama, jalankan Android Virtual Device, klik icon AVD Manager atau Android Virtual Device, lalu run, close kembali window ini. Lalu kita jalankan games yang sudah kita kembangkan dari video 2A sampai 2B. Klik Run App. Tunggu prosesnya. Ya, sebenarnya games ini memiliki bug. Untuk melihatnya, mari kita coba jalankan gamesnya. Klik gambar wow ini. Skor naik. Lalu timer akan berkurang, klik terus. Ini seolah-olah normal, namun ketika kita coba rotate screen-nya, ya, games akan terreset. Skor menjadi 0 dan time kembali ke 60. Padahal tadi gamesnya masih berjalan atau belum selesai. Kita kembalikan. Nah, ini contoh dari bug. Cara pendekatan debugging pertama yaitu dengan menambahkan logging pada kode games Android kita. Caranya, ketik kode berikut ini. Di sini ada peringatan warna merah, ada petunjuk untuk menekan Alt plus Enter. Ikuti saja. Kode ini assign atau meset nama main activity ke dalam variable tag. Fungsinya untuk menandai log message dari main activity. Ketika program kita atau games kita nanti memiliki banyak kelas, ini akan bermanfaat untuk membedakan log berasal dari kelas yang mana. Kode ini membuat pesan log ketika onCreate dijalankan dan menampilkan berapa kondisi skor pada waktu itu. Sedangkan fungsi onCreate bekerja saat games atau aplikasi Android dijalankan atau di-reset. Untuk mencobanya, jalankan aplikasi, klik Run, tunggu prosesnya, lalu klik Logcat di bagian sini,
Di sini ada banyak sekali log informasi. Kita klik kolom ini ganti ke debug, lalu klikkan di kolom pencarian ini nama kelas yaitu main activity, atau bisa juga dikembalikan ke verbose. Ya, sekarang kita bisa melihat data log yang tadi sudah kita tambahkan, yaitu mencatat informasi on grade called score is 0. Nah, ini berarti dijalankan ketika program Handspeed dijalankan pertama kali. Kita coba lagi kode debuggingnya dengan cara rotate screen. Ya, setiap kali dilakukan rotate screen, games akan melakukan restart. Rotate lagi. Ya. Lalu kita coba jalankan gamesnya. Oke, skor 7. Lalu kita rotate. Ya, game reset dan skor is 0. Penyebab hal ini, dari data log ini kita bisa memastikan setiap kali dilakukan rotate screen maka games akan di reset dan skornya kembali ke 0. Hal ini dikarenakan saat Android mendeteksi perubahan orientasi layar, maka sistem akan melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu sistem akan menyimpan semua properties dari activity spesifik yang ditetapkan oleh developer. Yang kedua, sistem akan menghentikan activity. Lalu yang ketiga, sistem akan membuat activity kembali pada orientasi yang baru dengan memanggil fungsi onCreate, yang mana fungsi onCreate ini mereset semua properties khusus yang ditetapkan oleh developer. Tapi sebenarnya tidak hanya perubahan orientasi. Android sering melakukan 3 step tersebut saat ada perubahan konfigurasi pada device. Perubahan konfigurasi pada device disebabkan oleh banyak hal, termasuk mengubah orientasi layar atau mengubah bahasa sistem operasi. Dan ini akan mengganggu pengguna jika saat menjalankan games atau aplikasi terjadi sering reset pada games atau aplikasi tadi. Jadi ini hal yang sangat penting bagi developer untuk merecovery ketika terjadi perubahan orientasi atau perubahan konfigurasi dari device. Untuk mengatasinya, kembali ke kode main activity, kemudian ketikkan kode program berikut ini. Kode ini diketik di dalam main activity, kemudian di dalam fungsi onCreate kita juga ketikkan kode seperti berikut ini.
Ya, pada kode ini kita sudah membuat sebuah companion object yang berisi dua buah konstanta, yaitu score key dan time left key. Konstanta ini digunakan untuk melacak variabel yang ingin disimpan ketika terjadi perubahan orientasi layar. Kemudian, kode pada override fun on save instance state digunakan untuk mentransfer data dari screen yang berbeda. Kita tambahkan satu baris kode lagi di sini. Kode yang barusan kita tambahkan berfungsi untuk meng-cancel timer yang sedang berjalan pada games ketika fungsi ini bekerja. Selain itu juga menyimpan nilai score dan time left, sehingga saat terjadi reset, nilai score dan time left tetap tersimpan pada konstanta score key dan time left key. Kemudian fungsi override fun on destroy ini akan bekerja ketika sebuah activity dihentikan dan kita memasang log tag di sini sebagai penanda ketika activity ini dihentikan. Lalu kita coba jalankan lagi programnya. Lalu coba jalankan lagi gamesnya. Saat skor sama dengan 9, lakukan rotate. Ya, pada data log di sini tertulis variabel sebelumnya di rotate, yaitu skor 9 dan time left 53 telah aman disimpan dalam konstanta. Meskipun pada layar games skor kembali ke 0 dan time kembali ke 60, namun dari data log ini informasi score dan left telah berhasil disimpan di dalam konstanta. Kita bisa melakukan verifikasi dengan cara membuat breakpoint. Kita scroll pada kode program yang tadi kita buat, override fun on save instance state. Kita beli breakpoint pada baris log ini. Caranya klik di sini, ditandai dengan tanda merah ini, lalu klik tombol debug. Nah ini debug app, klik, kemudian jalankan lagi gamesnya. Nah, misalnya pada skor 6 kita lakukan rotate lagi. Ya, program ini akan berhenti tepat di baris di mana kita menempatkan breakpoint tadi. Nah, dengan ini bisa dilakukan inspeksi pada games ini di momen breakpoint ini. Cara inspeksinya, klik di segitiga di depan outstate, kemudian kita cari misalnya mmap. Nah, di sini adalah angka score ketika kita melakukan rotate tadi. Nah, ini membuktikan bahwa angka score dan time left sudah tersimpan pada data games. Berikutnya yang perlu dilakukan adalah mengambil kembali data score dan time left ini ke dalam games handspeed, lalu melanjutkan menjalankan gamenya. Caranya kita tambahkan kode berikut ini. Kita hapus terlebih dahulu breakpointnya dengan mengkliknya lagi. Lalu pada fungsi onCreate kita lakukan sedikit modifikasi seperti ini.
Ya, kita coba run programnya. Oke, install successfully. Coba mainkan gamesnya. Buka loket. Saat skor 7, kita coba rotate. Ya, games tetap dilanjutkan, skor tetap 7 dan timer tetap berjalan. Lalu kita lanjutkan memainkan game. Saat skor 10 kita rotate lagi. Ya, games tetap berjalan. Lalu saat time habis, maka akan muncul toast message ini, time's up, your score 10. Ya, ini adalah bagian akhir dari video part 2C. Pada video ini kita telah belajar melakukan debugging pada games Handspeed. Setelah kita melakukan debugging dan memperbaiki kodenya, games akan tetap melanjutkan berjalan ketika dilakukan rotate pada layar. Berikutnya, pada video part 2D, kita akan membuat animasi untuk gambar wow ini. Atau bagi yang belum menonton video sebelumnya, semua link video dari part A sampai part D ada di deskripsi. Bagi yang membutuhkan source code untuk games Handspeed ini, ada di video part berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.